Halo semuanya, balik lagi sama gue Haikal Fikri di channel ini. Dan kali ini gue bakalan ngebahas perihal urban legend yang pernah sangat viral pada masanya. Dari thumbnailnya aja lo harusnya udah tahu ya gue bakal ngebahas apa. Dan sebelum gue mulai, alangkah baiknya kalian sabrek dulu nih, sabrek di bawah nih, supaya gue bisa terus ngebahas sejarah-sejarah atau urban legend yang pernah ada. Tentunya yang masih sangat hangat dan menarik untuk kita bahas. Oke, sebelum itu, intro dulu. Pada waktu itu tahun 2012, siapa sih yang nggak tahu perihal Nenek Gayung? Iya, urban legend ini pernah sangat luar biasa viral ya pada waktu itu, karena hampir seluruh kalangan masyarakat membahas tentang urban legend ini. Entah dari bapak-bapak, terus ibu-ibu, abang-abang, anak-anak sekolah SMK, SMP, SD, gua nggak tahu kalau TK. Cuma yang jelas, pada saat itu tuh gue masih kelas 1 SMP tahun 2012. Iya, mungkin ada yang sangkatan sama gue dan ngerasain hal yang sama kayak yang gue rasain. Pada waktu itu ketika gue pengen sekolah, ketika gue pengen main, ketika gue pengen kemanapun gue pergi, gue pasti bakalan was-was sama orang-orang di jalan. Gue pasti merhatiin orang. Wah, nih orang nenek-nenek apa bukan ya? Oh bukan, aman. Oh bukan, aman. Saking takutnya cuy gue dulu. Apalagi kalau misalkan gue ketemu yang nenek-nenek beneran, gue selalu merhatiin, anjir nih nenek-nenek bawa gayung apa enggak ya. Soalnya diinfokan kalau lu sampai berinteraksi dengan nenek-nenek tersebut, dalam jangka waktu berapa hari lu bakal mati cuy. Siapa yang gak takut? Gila. Yang notabene nya gue waktu itu masih SMP kelas 1, bocah kecil polos yang masih gampang banget buat dibong-bongin, masih ketakutan, terus kayak gampang percaya, pokoknya gampang diculik deh. Ya lu pasti yang sangkatan sama gue ngerasain lah ya. Apalagi yang pada waktu itu masih SD tuh, masih kecil. Wow, itu menurut gue bakalan ngedistract pikiran lu banget sih nenek gayung ini. Sedikit cerita ya dari gue, sorry. Oke, gue masuk ke kisah urban legendnya. Sorry ya, gue sambil ngerokok, enak soalnya. Nenek Gayung. Menurut legendanya, Nenek Gayung merupakan suatu sosok manusia yang menguasai ilmu hitam. Dan karena itu dia membutuhkan sejumlah tumbal untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Nenek Gayung kemudian diceritakan muncul di suatu sore di salah satu kota besar di Indonesia, tentunya Jakarta. Mitosnya, siapapun yang berbicara kepada nenek misterius ini, dalam kurun waktu beberapa hari, dia akan menemui kematiannya sebagai tumbal ilmu hitam. Makanya pada masa itu tuh, yang tadi gue bilang kan, gue was-was banget di jalan ya karena ini, gila mati cuy. Dan pada saat itu gue masih bocil yang tentunya masih gampang percaya sama hal-hal ginian. Apalagi kalau menurut gue ya, ini nggak tahu emang masih ada orang yang kayak gitu apa emang guanya yang udah nggak kayak gitu gitu. Pada masa itu tuh ya kayak mistis, sulap segala macam tuh masih kayak kita tuh trust banget, kayak percaya gitu. Ini apaan sih kita percaya aja gitu. Kalau sekarang kayak ya kagak lah, nggak mungkin, kagak lah. Gue kayak gitu sih kalau gue ya, nggak ngerti juga kenapa. Oke, kita lanjut ke cerita awal di balik nenek gayung itu sendiri. Suatu hari, dua orang pria tengah melintas di jalanan dengan mengendarai sepeda motor. Mereka kemudian menyadari kehadiran seorang nenek di tepi jalan. Nenek ini terlihat linglung dan sepertinya butuh bantuan. Kedua pria ini kemudian mendekati nenek tersebut dan menanyakan kemana arah yang ingin ditujunya. Entah bagaimana, mereka akhirnya mengantar nenek ini dengan membonceng tiga. Setelah beberapa jauh berjalan, mungkin karena posisi boncengnya apa gimana ya nggak ngerti, motor yang dikendarai mereka mengalami kecelakaan setelah menabrak sebuah mobil di tengah jalan. Mereka berdua pun terjatuh. Sialnya, salah satu dari mereka tewas seketika tanpa penyebab yang jelas. Temannya yang menyadari temannya telah meninggal kemudian mencari nenek yang tadi mereka bawa. Namun anehnya nih, dia tidak menemukan nenek misterius tersebut. Ketika menanyakan kepada orang-orang pun, tak ada satupun yang melihat nenek itu. Bagi mereka, yang ada cuma kedua orang itu yang berada di atas motor. Sejak itu, rumor nenek gayung mencari tumbal makin kencang berembus.
Bahkan cerita-cerita penampakan nenek gayung muncul di beberapa tempat di Indonesia, membuat panik sebagian masyarakat. Dan bahkan nih, cerita ini dimuat dalam beberapa media berita di Indonesia. Gila, lu bayangin beberapa kayak, gila itu viral kan, jadi viral bet cuy dulu. Kayak gua nih sekolah nih, asal lagi bahas serem-serem nenek gayung pasti ngikut. Di rumah nih pembahasannya nenek gayung. Temen rumah juga kayak gitu, temen nongkrong rumah ya. Kalau lagi bahas yang serem-serem pasti nenek gayung. Awas lu nenek gayung lu. Ini gue beneran dengan perawakan yang sangat serius kan, ngobrolin nenek gayungnya, yang seakan-akan emang itu ada gitu, nenek-nenek itu tuh emang ada gitu. Lalu menurut gue ya gitulah ya, balik lagi sih ke orang percaya apa enggaknya. Makanya iya, sampai sebegitu maraknya waktu itu nenek gayung, sampai sosok nenek gayung ini tuh jadi urban legend seketika cuy. Macam-macam cerita yang ngiringin nenek gayung ini, dari yang ngomong kalau nenek gayung itu datang buat ngumpulin tumbal pembangunan busway yang waktu itu lagi awal-awal maraknya busway kan, sampai cerita-cerita kematian misterius yang diduga karena nenek gayung. Orang-orang yang mengaku pernah melihatnya adalah seorang nenek rentah yang menekan kebaya dengan selalu menggenggam sebuah gayung dan tikar di tangannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nenek ini mengenakan pakaian serba hitam. Bermacam-macam opini bermunculan. Yang jelas dia selalu terlihat membawa sebuah gayung dan tikar. Menurut ceritanya nih, gayung dan tikar itu digunakan oleh nenek gayung dalam melakukan ritual pengambilan nyawa korbannya. Kabarnya, siapapun yang pernah berbicara dengan nenek ini, dalam kurun waktu beberapa hari dia akan didatangi oleh sosok nenek yang menyeramkan tersebut. Nenek itu akan hadir ketika kamu tengah tertidur pulas di malam hari, memandikanmu dengan gayung beralaskan tikar yang dibawanya, seakan-akan kamu orang yang sudah mati. Sebagian masyarakat yakin bahwa siapapun yang dimandikan oleh nenek gayung, maka dia nggak akan pernah bangun lagi dari tidurnya cuy. Pembawaan gue udah bagus banget belum sih? Cile. Ya nanya aja, numpung video pertama nih. Jadi menurut kalian gimana nih? Perihal urban legend nenek gayung yang waktu itu sempet booming banget. Kalian pernah gak sih ngerasain suasananya waktu itu tuh, ketika lo keluar terus lo takut kalau ketemu nenek-nenek bawa gayung. Well, itu semua balik lagi ke diri sendiri mau percaya apa enggak. Atau bahkan ada yang pernah ketemu sama nenek gayung tersebut. Ya harusnya orangnya udah nggak ada lah ya kalau udah pernah ketemu. Kan tadi di mitosnya kan kalau kalian ketemu sama nenek gayung tersebut ya nggak lama dari hari itu ya kalian bakalan mati gitu. So well, gini aja video dari gue. Sekian kisah urban legend yang menurut gue cukup menarik, soalnya hype-nya luar biasa pada saat itu. Terima kasih sebelumnya udah nonton video-video dari channel gue. Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.